Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih bersama Fitri dan juga Hilwa. Tadi kita sebelumnya sudah sempat ini ya ke Fitri tadi bagaimana proses awal menulisnya. Ini kamu kalau untuk menulis jurnal ya, ini lebih sulit lagi tentunya. Ini awal mula kamu hobi menulis jurnal ini seperti apa prosesnya? Aku emang basicnya suka baca, Kak. Nah, selain menunggu SK ini aku punya hobi baru nih. Mungkin orang-orang kayak aneh kali ya. Aku punya hobi baru yaitu membaca jurnal hukum. Ini kenapa lebih jauh lagi ini perjalanannya? Tadi ke budaya, terus juga ke teknologi, terus hukum, pendidikannya seperti apa? Karena aku pernah bantu temanku nulis jurnal, kan aku sebelumnya pernah terbit jurnal tuh kan ya. Jadi udah tahu gimana formatnya, terus komunikasi ke orang jurnalnya juga, dan sistematika untuk penulisan jurnal itu. Nah, waktu bantu temanku nulis jurnal itu aku kayak, oh ternyata hukum tuh kayak gini ya, hukum di Indonesia. Dan memang ada alasannya kenapa hukum Indonesia tuh bergeraknya seperti ini gitu. Kan sekarang juga banyak ya isu-isu politik, isu-isu gitu. Nah, biar kita nggak termakan hoax juga kan Kak ya di media sosial, aku berinisiatif aja sih buat baca jurnal tentang hukum. Dan aku sangat mengerti kenapa hukum di Indonesia ini seperti ini ternyata. Berarti mencari tahu sebagai alasan-alasan seperti apa ya ternyata dan mengapa apa yang terjadi tadi tentunya luar biasa sekali. Ini kalau Hilwa sendiri ya, menurut Hilwa bagaimana sih peran menulis itu dapat mengubah mungkin hidup banyak orang menurut Hilwa? Ya, jadi kan menulis itu apa yang kita tuangkan dari pikiran kita kan. Pikiran kita pun tercipta karena action kita kayak gitu. Nah, jadi orang-orang itu ya nggak bisa dong kita harus mentoring satu-satu. Nah, gimana caranya supaya mereka itu kayak aku misalnya aku sering memotivasi di TikTok nih. Terus teman-teman TikTok nanya, "Kak, buka kelas nggak? Buka kelas nggak?" Karena aku buka kelas juga ada woman class namanya, Kak. Tiap 1 bulan 1 kali kayak gitu. Nah, jadi mereka yang masuk itu kan berbayar juga Kak. Jadi udah bisa ngasilin uang juga dari situ kan. Nah, mereka itu nanya, gimana sih Kak supaya kita tuh bisa ngambil pikiran-pikiran kakak kayak gitu. Nah, cara ngambil pikiran kita adalah dengan kita menuangkan dan orang membaca. Jadi kalau misalnya kita menulis itu sampai 1 tahun, orang bisa melahap otak kita itu cuma dengan membaca 1 buku kita kayak gitu. Ini kalau untuk saat ini tentunya menurut Hilwa sendiri, tantangan-tantangan seperti apa sih yang banyak dilalui oleh perempuan-perempuan muda saat ini? Tantangan yang banyak dilalui perempuan muda itu adalah gimana pas mereka di masa remajanya Kak. Karena kan masa remaja itu banyak background ya yang kita temuin. Misalnya kayak ada orang yang bucin banget kayak gitu, ngabiskan spend time-nya itu sama hal-hal yang menurut aku kurang bermanfaat dan kurang penting. Mungkin kita juga pernah ya namanya jatuh cinta kayak gitu kan. Itu kayak bego banget sih. Nah, makanya tantangan remaja saat ini tuh gimana caranya supaya mereka itu punya relasi yang dimana relasi itu positif semua Kak. Karena sekarang itu teman sangat berpengaruh sih. Kayak gitu. Kalau kita berbicara perihal tulisan tentunya ada literasi juga di sini ya. Ini kalau dari Fitri sendiri, Fitri, ini saat ini bagaimana sih kamu melihat literasi terutama perempuan mahasiswi di kalangan universitas sendiri? Kalau masalah literasi kayaknya ya Kak ya masih kurang sih ya. Karena kita juga lihat datanya kan ya. Nah, menurut aku kenapa literasi itu kurang, orang-orang itu memang nggak terfokus akan literasi itu Kak. Jadi mereka itu hanya mau menerima informasi secara mentah-mentah aja, nggak mau membaca. Jadi lihat di headline aja gitu, headline berita udah langsung disimpulkan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu. Makanya juga kadang terjadi misunderstanding juga sih. Ini kalau sejauh ini perjalanan dari seorang Fitri, ini mimpi paling besar kamu untuk perempuan di Indonesia sendiri seperti apa? Mimpi paling besar aku adalah buat perempuan di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Aku mau perempuan di Bengkulu itu jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk memunculkan ide-ide. Karena dunia itu butuh kita. Dunia itu sangat membutuhkan perempuan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder untuk mencoba ataupun seperti itu. Ini kalau dari Hilwa sendiri bagaimana mimpi besar kamu Hilwa? Iya, kalau aku untuk perempuan-perempuan Indonesia khususnya di Bengkulu adalah
sama kayak Fitri, jangan pernah takut untuk memunculkan ide. Karena dari ide itu kita kan mikir kayak ide aku simpan aja karena kan udah ada laki-laki kayak gitu kan. Padahal perempuan itu sebenarnya lebih critical thinking gak sih? Nah, jadi kita bisa memunculkan ide-ide kita untuk mengubah hal-hal di sekitar kita dulu kayak gitu. Gimana caranya supaya perempuan-perempuan itu di sekitar kita juga punya penghasilan sih Kak. Menurut aku yang paling penting adalah penghasilan yang utama. Kita nggak boleh aku nanti cari suami kaya kayak gitu kan, biar aku juga kaya. Enggak, kitanya dulu kayak gitu. Nah, Ini kan kita melihat sendiri ya bagaimana sosok Hilwa dan juga Fitri ini sangat produktif sekali menjalani hari-harinya. Setiap harinya selalu ada gerakan-gerakan yang mungkin bisa dikatakan sangat positif ya, luar biasa sekali. Untuk bisa menjadi sosok seorang yang produktif itu seperti apa? Bagaimana caranya Hilwa? saya manajemen yang sangat bagus yang dibutuhkan di usia sekarang menurut aku. Jadi aku itu tipe yang sekarang udah ngurangin HP banget. Karena HP itu kan interaksi ke HP itu susah untuk dihilangkan ya kan. Dan aku mencoba itu sih Kak. Jadi semakin kita itu memanage waktunya dengan HP tadi dikurangin, itu makin produktif. Coba aja kalau misalnya 2 jam kita ngeliat HP, itu udah suntuk banget menurut aku sekarang. Jadi pukul ini aku udah harus ini. Aku juga nulis juga ada buku kecil, bukunya kecil banget, dan di situ malamnya udah aku tulis besok aku mau ngapain aja, dan aku conteng-conteng. Kayak gitu sih. Itu yang bikin aku produktif. Iya, ada wishlistnya. Kalau dari Fitri seperti apa kamu agar bisa produktif setiap harinya? Kalau produktif bener banget sih. Biasanya tuh kan kita tuh malas gitu kan Kak ya. Sebelum mau ngelakuin sesuatu kayak niatnya tuh jauh banget gitu. Nah lakuin aja 2 menit dulu. Setelah 2 menit ngapain terserah. Karena waktu 2 menit itu tuh menjadi pembiasaan otak kita bagaimana kelanjutan dari aktivitas kita setelahnya gitu. Ini tentunya tadi kan Fitri sendiri sudah mengikuti berbagai macam program ya, salah satunya adalah pemberdayaan teknologi ya. Ini kalau untuk saat ini seberapa besar sih peran teknologi terutama untuk perempuan tadi, apalagi kalian juga sama-sama bergerak pekerjaan perempuan ya, seperti apa? Kalau pengaruh sangat berpengaruh banget sih Kak ya, sangat besar banget. Karena kita juga nggak bisa meninggalkan teknologi jujurnya di masa sekarang ini. Memang pada zaman sekarang ini manusia itu sangat tergantungan dengan teknologi. Nah, yang menjadi langkah kunci menurut aku, gimana caranya agar kita tidak terbawa arus, itu kita harus punya prinsip tadi Kak. Kita harus punya prinsip biar kita tuh nggak terbawa arus gitu. Ini selain itu juga tentunya kan terkadang masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang takut nih untuk mengungkapkan apa yang ia sampaikan, takut juga untuk berbuat hal-hal yang benar. Itu seperti apa caranya Hilwa agar kita berani bersuara lah minimal? Ya, caranya itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang satu wadah tadi. Benar sekali. Jadi kalau misalnya kita merasa sendiri dan kita takut, kita harus mencari wadah di mana kita bisa mengekspresikan diri. Makanya kita kayak aku bikin komunitas tuh tadi, Women Class. Di Women Class itu mereka sharing banyak banget Kak, permasalahan-permasalahan hidup. Bahkan ada orang Bengkulu, perempuan yang aku kaget banget kalau dia buka secara personality dia ya. Dia punya hubungan ini sampai dia terkena kasus ini. Dan dia buka semua di kelas aku Kak. Dan itu aku shock banget, ternyata aku dipercaya sebegitu percayanya ya kan. Dan aku kasih konseling juga ke situ. Makanya aku juga sering ngajak teman-teman aku yang dari jurusan psikolog untuk masuk ke Women Class aku kayak gitu. Karena mereka nggak punya tempat, nggak punya wadah. Ini memberikan wadah itu kalau seperti konseling-konseling itu apakah secara gratis Hilwa atau seperti apa? Kalau untuk masuk Women Class aku itu murah banget Kak, cuma Rp10.000 aja. Rp10.000 iya, itu sudah bisa sekali. masuk dalam komunitasnya ya? Iya, sudah bisa akses kayak gitu. Karena aku memudahkan juga sih, itu kan aku untuk gaji admin aku aja. Jadi udah mereka masuk itu mereka sering banget konseling di situ, dan aku menghadirkan teman-teman aku yang psikologi tadi juga sebagai psikolog di situ untuk ngasih saran. Akhirnya setelah 6 bulan mereka mengikuti terus baca buku aku juga, itu mereka ngasih tahu kalau mereka udah bisa jadi lebih baik. Ternyata yang benar itu adalah kita masuk ke satu wadah yang sama. Ini semakin menarik sekali tentunya pembahasan kita hari ini ya, mengenai prestasi, bagaimana perjuangan juga, bagaimana perempuan juga ya perannya tentunya untuk Hilwa dan juga Fitri. Nanti kita ngobrol lagi ya. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tentunya kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendong.